Gimana, Bang? Tambah ganteng gua. Alhamdulillah nih. Malam ini kita bakal sharing-sharing sama seorang Bermansyah, orang pengusaha muda Alhamdulillah yang masih berjuang di dalam ganasnya persaingan kehidupan. Bisa diceritain nggak sih, Mas Berman, berawal dari mana jenengan itu bisa berpikiran menjadi ojek online? Oke. Begini, Pak. Aku penasaran nih, mau daftar aja, daftar. Saya lihat peluang mereka kok asik bener gitu kan, lihat. Nah, sambil nongkrong yang berguna, memanfaatkan yang kita punya. Sesuatu yang kita punya harus dimanfaatkan secara maksimal mungkin, dan itu harus kita syukuri. Tapi tiap hari selalu dapat orderan? Ya, alhamdulillah kalau orderan sih ada aja sih, kalau kita usaha ikhtiar sabar pasti ya. Nah ini nih, pernah nggak dapat customer cewek yang cantik gitu Bang, yang godain abang, ada nggak sih? Waduh. Kalau ngomongin tentang cewek pasti dia suka. Pernah nggak? Wah, pertanyaan sulit ini, Bang. Oh, udah sulit. Saya nggak pernah sih seperti nggak itu. pernah, Soalnya ya? aku ngaca nggak ganteng-ganteng banget gitu loh. Masih gantengan gua kali. Iya, sadar diri lah ya kan. Ada tuh penumpang yang cewek ya biasa aja sih kayak gitu. Setelah kuliah langsung ojek online? Ya, waktu itu setelah kuliah magang dulu di Semarang 8 bulan, terus habis itu baliklah ke Kebumen ya kan, terus jadi tenaga honorer lah istilahnya. Oh, jadi tenaga honorer juga? Iya. Luar biasa. Di mana Bang tenaga honorer Di itu? instansi Ik lah, nggak nyebut ya. Oh, di instansi pemerintah gitu Bang? Iya, bisa katain gitu sih. Ya cuma buat belajar aja, saling mengembangkan diri. Tapi sampai sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang. Kenapa nggak daftar PNS aja Bang? Kemarin sih udah daftar. Oh, udah daftar belum rezekinya ya, sama gitu. mungkin di sini ya kita apa istilahnya memanfaatkan momen yang ada, syukurin, jalanin hidup di depan kita, jangan terlalu bermimpi ketinggian nanti jadi PNS stres, enggak lah kayak gitu. Yang penting santai aja, jalanin aja. Iya, yang penting ada online, ada pekerjaan. Berarti selain gitu. Selain tenaga honorer itu dan ojek online ya, Iya. itu ada usaha lain nggak Bang? Itu apa ya? Ya ternak perkutut sama sambil Ternak perkutut juga? jualan Tupperware itu ya kan? Tupperware? Iya, itu Tupperware. Luar biasa nih, jualan Tupperware juga nih. Padahal Tupperware itu kan yang jualan cewek. Kok Ya. bisa dia jualan Tupperware? Ya, sasaran saya kan seperti itu kan, cewek-cewek. Ya, biasanya yang cewek-cewek itu mudah apa ya? Ingin membelilah gitu, terbujuk, rayu kan. Oh, rayuan mau seorang Bermansyah ini. Berarti usaha yang pertama ikutan ojek online. Ya. Habis itu ikut di instansi pemerintah walaupun menjadi tenaga honorer. Ya. Tenaga honorer. Masih ada jualan Tupperware. Ya. Masih ada ternak perkutut. Ya. Nah, nggak capek Bang? Sebetulnya tuh capek. Hidup itu capek tapi perlu perjuangan. Gitu. Jangan Capek tapi perlu perjuangan. Iya, perlu perjuangan. Ya, hidup itu namanya Berjuang demi apa sih Abang sebenarnya sih? Sampai semua usaha itu dilakuin. Iya, demi keluarga. Berkeluarga kayak gitulah, menyenangkan orang tua. Atau karena pernah mungkin dibully lah atau diremehkan sama seseorang lah. Kalau kayak gitu aku waktu zaman sekolah sih sebenarnya itu teman-teman pada uang sakunya banyak, pada jajan, pada itu aku cuma diam, uang saku aku kan sedikit kayak gitu kan. Terus malah Sedikit enggak. Ya, lihat teman-teman seperti itu aku jadi wah,
kok uang saku aku sedikit ya, alhamdulillah lah. Emang berapa uang sakunya Mas berapa? Waktu dulu zaman SMP itu dikasih 5.000 untuk 1 minggu Mas. 5.000 1 minggu. Iya, dari Karangsari sampai ke SMP 3 waktu itu, SMP-nya aku naik sepeda. Nah, itu di naik sepeda kayak gitu, uang saku itu seminggu harus 5.000, gak ditambah sama orang tua ya. Itu kelas berapa itu? Kelas Dari 1. kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 3 dapat tambahan untuk les sih waktu itu. Dan teman-teman pada sanggupnya orang kaya-kaya mungkin dulu ya, wah pada enak ya, pada kaya-kaya. Aku nggak, sanggupnya cuma sedikit, maaf ya sama teman-teman ya. Saya bawa bekal lah waktu les SMP gitu. Bawa makan dari rumah. Iya, Disiapin sama emak. sama ibu. Oh, sama ibu sama aja, Bang. Kalau kebetulan mama ke, Bang. Iya, sama ibu. Abiungnya. Ibunya. Sayang banget tuh buat ibunya, Bang. Iya, biar nggak jajan di luar seperti itu, bisa hemat kayak gitu. Itu tiap hari. Iya, tiap hari. Tiap hari bawa kelas bekal. 3, ya, terus SMA juga seperti itu, sama zaman kuliah juga sama. Kuliah dikasih transferan waktu itu 1 bulan 700 untuk bensin dan sebagainya. Ini dulu kuliah di mana nih, Bang? Kuliah di mana? Dulu kuliahnya di Semarang sih. Semarang. Jauh dari orang tua ya kan. Jauh sana naik motor berangkat hujan. Perjuangan itu gitu, wah penuh kerasnya dunia di jalanan kayak gitu. Kos-kosan itu adanya stok mie, kalau pulang kan bawa mie sama beras seperti itu, sedia di situ. Dan teman-teman pada biasa orang mahasiswa kan kayak gitu, pada uang sakunya banyak, aku nggak punya ya kan, cuma ada mie sama berasnya udah itu aja. Terus sambil ya itu nyupirin, terus kapan aku bisa kayak mereka gitu. Teman-teman kos pada pakai mobil seperti itu kan, ada motivasi lah, usaha dikit sambil nyupir waktu itu kan aku bisa nyupir dari SMA. Dari SMA kelas 1 itu udah bisa nyupir, terus kuliah alhamdulillah bisa nyupir sambil ke rentalan. Untuk yang 2 juta itu hilang ikhlas gitu kan, udah gak punya apa-apa. Waktu itu puasa, waktu itu masih tanggal 10, kalau mau minta orang tua kan gak enak. Itu nggak minta sama sekali. Gak minta, saya Bertahan dengan apa adanya. puasa. Dengan mie itu. Iya, dengan mie. Puasa Senin Kemis kayak gitu kan. Puasa Senin Kemis juga. Iya, sama teman-teman diajak makannya makan enggak puasa. Itu berjalan berapa lama itu? Berjalannya sekitar 2 bulanan kalau misalnya waktu itu. Terus 2 bulan makannya cuma mie sama itu, sama nasi. Iya, sama itu begadang itu, sama diajak sama teman enggak lah, teman-teman pada itu ada yang bawa mobil seperti itu. Temennya kan tajir, Bang. Emang ada yang naktir Ya, makan? ada sih kasihan ya kan. Tapi kan aku alasannya puasa kan, emang puasa sih Senin Kamis waktu itu rajin puasa. Untuk itu yang bisa itulah, bisa hidup kayak mereka, biar bisa berjuang kayak gitu demi mendapatkan kayak mereka lah, bahagia ya, nggak ngandelin dari orang tua aku. Terus di sana ada rentalan mobil ya gitu, sambil Kerja. jadi supir, terus jadi tukang cucinya tuh waktu itu. Nyuci juga. Nyuci, iya nyuci ya, Nyuci mobil juga ya, atau ya. di Nyuci mobil di situ, nyuci ngelapin kayak gitu. Terus sama di kerja di cucian motor. kerja motor juga. Berarti itulah yang 2 juta tabungan aku. Kayaknya Buat dulu kayak- dia ini waktu nyuci mobil sama motor itu sambil sholawatan ya. Jadi sekarang dia udah bisa punya mobil sendiri, buka rentalan sendiri, berawal dari ikut orang. Alhamdulillah waktu itu ada aja yang itu. Nah, kerja di cucian motor kayak gitu, ya udah dapat, misalnya dapat 10 motor, bonusnya 1% masuk, 20% ya, 10% untuk beli apa itu sabun gitu lah, alat cuci kayak gitu. Lama nyuci motor selama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun nggak ada di orang tua, kasihan kan orang tua. 2 tahun tanpa biaya dari orang tua. Iya, tanpa dari orang tua. Dari hasil rental, Nyuci jadi motor. tukang cuci motor, Iya waktu itu. luar biasa. Dulu itu nggak malu, Bang, jadi tukang cuci gitu. Dulu nggak malu sih, sebenarnya teman-teman pada nggak tahu aku itu. Oh, pada nggak tahu? Iya, jadi tukang cuci.
motor ya campur gitu memang Sabtu Minggu libur kuliah terus kecucian terus untuk hidup di sana apa istilahnya meringankan beban orang tua biar nggak nanggung semuanya. Tapi sekarang udah terbayar semuanya ya Bang ya? Ya alhamdulillah mereka nggak mau capek gitu aja, mereka usaha kita sendiri sih ya sebenarnya kalau kayak gitu. Untuk ke depan ada nggak sih harapannya dari Abang? Harapannya itu Pengen usaha apa lagi? usaha Atau apalah gitu? ya usaha nambah unit mungkin, Tambah insya unit Allah. rentalan lagi ya? Iya misalnya itu untuk yang saya kembangkan kayak gitu ya. Terus Pesan-pesan nih buat sahabat cerita Kebumen, khususnya orang-orang Kebumen, silahkan Bang. pesan dan pesan Ya, pesan-pesan buat sahabat-sahabat kita ini, ya. khususnya anak-anak muda atau orang-orang yang punya daya juang lebih. Silahkan Bang. Ya pesan-pesan anak muda dari saya mungkin bolehlah memanfaatkan masa-masa muda untuk berkenalan sama teman-teman, bergaul sama teman-teman, tapi yang itu anggap positif dilakukan, diambil. Kalau yang jelek-jelek kayak misalnya ke jalur kiri kayak gitu ya dipikir-pikir dulu sebelum kita kejadian. Penyesalan itu hanya berada di belakang kan. Kalau masih anak muda berkembang usaha kayak Mas Hunan ini punya Hunan Enko ya usaha dibelain keluar dari pekerjaan mengembangkan usaha bisnis bagus itu ya, manfaatkanlah peluang yang ada di depan kita, dan jangan kita ke bawah ke arus yang nggak benar-benar kayak gitulah. Tujuan kita goal Step by step. Iya. Intinya manusia itu harus punya goal. Ya, Jadi punya tujuan goal, akhirnya tujuan akhirnya. manusia itu akan kemana sih sebetulnya? Dan yang kita cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, segitu saja obrolan malam ini antara saya dan Bang Firmansyah. Terima kasih. Saya tak minum dulu.